Halo semuanya, balik lagi sama kita nih di Polaris, Pola Listener, pandangan anak muda kira-kira gimana sih terhadap isu sosial. Kenalin gue JP, dan hari ini kita tuh pengen ngebahas tentang perbedaan anak rantau sama anak yang emang udah tinggal di wilayah kampusnya nih. Nah, di sini gue nggak bakal sendirian, di samping gue ada siapa? Abednego, gue juga anak binus, gue anak rantau, gue dari Bandung. Oke, nah mungkin kita mulai dulu kali ya. Kita bakal bedain anak rantau sama anak kota. Bukan bedain nih, kita nggak boleh bedain. Iya, nggak boleh. Kita coba pengen lihat kira-kira apa aja sih bedanya ya. Oke, mungkin pertama kita bahas dulu dari apa ya? Mungkin kendaraan kali ya. Kendaraan. Nah, kalau gue sendiri nih, gue kalau ke kampus tuh biasanya gue mobil nih, soalnya karena atau KRL sih. Kalau macet gimana ya? Murah ya? Iya, soalnya gak kuat pak duitnya. Oh asli, iya sih. Kalau bagi gue ya anak rantau, nggak mungkin dong gue bawa mobil ke sini, ongkos gue juga makin gede dong. Iya. Minimal ya paling maksimal gue bawa motor sih. Lo bawa motor? Iya, gue bawa motor. Oke. Seminimalnya gue pengen naik Gojek lah. Naik Gojek? Iya. Kalau udah capek kali ya? Iya, kalau udah capek. Oke. Kalau lama jalan biar hemat ongkos. Iya, lumayan olahraga juga gak sih? Yoi. Oke. Mungkin bedanya itu kali ya. Kalau misalkan yang kedua, kita mungkin pengen tahu dari apa ya? Mungkin uang jajannya kali nih per bulan. Kalau misalkan gue sih jujur aja, gue uang jajannya bagi gue cukup lah. Tapi kan maksud gue kayak gue nggak ngekos nih, gue kan cuma kayak mungkin duit bensin, duit makan, atau mungkin yang lain gitu di tol ya. Kalau dari lu sendiri gimana sih? Boleh nggak sih gue tahu kayak range lu tuh berapa sih kalau di Jakarta? Ya range-nya gue ambil kisaran dari 3 sampai 5 lah. 3 sampai 5 kotor ya. Kotor. Iya, kotor. Udah sama kosan tapi? Iya. Oh, udah sama kosan. Udah sama kosan. Jadi gue emang harus hemat banget. Tapi bisa nabung nggak nih? Nah itu dia. Kadang kan ya kalau misalnya nggak cukup harus minta dong ke ortu, mau gimana lagi kan. Oke. Kecuali udah kerja atau part time. Oke. Tapi belum sama duit kuliah dong ya? Belum nggak cukup dong. Oke. Nah kalau lu berapa tuh kira-kira? Kalau gue penasaran sih nih. kisaran 3 lah ya. Oh, udah 3. sama bensin. Soalnya udah semuanya ya. mobil gue gak ada bos kebetulan sama Siap. rumah gue jauh banget. Dimengerti. Oke, mungkin lanjutannya cara belajar kali ini. Biasanya orang-orang yang bedain kota sama rantau nggak nanyain cara belajar. Emang kita nggak belajar? Nggak mungkin dong. Nggak belajar mungkin, dong. pasti. Pasti kan. Pasti. Nah, gue pengen nanya kalau misalkan lu gimana sih cara belajar lu? Lu kira-kira coffee shop kah atau mungkin di kosan aja? Atau gimana nih? Kalau dari gue pribadi sih gue prefer belajar sendiri ya. Belajar sendiri. Iya, soalnya gue suka ketenangan juga, nggak terlalu bisa konsen lah kalau rame-rame. Pengennya malah main. Pengen malah main. Iya. Tapi bisa belajar nggak nih tetap? Ya dikit-dikit lah. Palingan gue nyicil lah di rumah. Nyicil di rumah. Kalau gue sih biasanya gue coffee shop sih ya. Gak tahu kenapa gue lebih fokus kalau misalkan itu rame. Tapi gue pakai headset. Jadi kayak ada suara kebisingan di luar yang gue nggak bisa dengar, tapi dia nemenin gue gitu. Headset ya, nemenin biasa aja. Sepian banget tuh. Maklum anak muda. Yoi. Nah mungkin yang terakhir gitu. Misalkan kayak ada nggak sih yang kayak sebelum lu kuliah di sini atau kayak lu kan dari Bandung ya? Bedanya sih apa sih kayak pergaulannya gitu? Ada bedanya nggak sih? Kan kata orang tuh banyak banget yang bilang kayak kalau di Jakarta gini. Sebenarnya Bandung Jakarta nggak terlalu beda jauh lah. Selama yang gue alamin sekarang ya. Ya paling nggak ada beda jauh sih sebenarnya. Nggak ada beda jauh. Mirip-mirip lah iya harga makanan. Tapi sekarang di Bandung juga udah naik semua ya. Oh, udah naik semua? Iya udah mirip-mirip, nggak ada bedanya. Di berita macet juga gue lihat. Aduh, udah nggak kayak Bandung dulu tuh. Dingin-dingin juga cuma paling pagi sama malam tuh. Nah iya makanya tuh banyak tuh kan yang di mana-mana tuh kayak bilang beda-bedain gitu. Enggak, sebenarnya cuma lebih cara ke gimana cara kita bergaul aja sih. Bener. Kita bisa adaptasinya gimana. Dan juga kayak nggak mungkin juga ada orang kayak mengucilkan atau gimana kalau misalkan ya emang ada masalah. Iya ya benar-benar. kan? Nah maka dari itu mungkin bisa gue simpulin kalau misalkan emang anak muda itu ya
selalu jadi anak muda. Iya, Dimanapun pasti. tetap berada, daerah gimana, apalagi di Jakarta udah nggak main-main namanya Iya, OSIS nggak sih? keras, pasti keras. Kelas. Tapi kita nggak ada OSIS, kita di sini temenan semuanya, yang penting ya lo asik gitu. Yoi. Ya udah mungkin kali ini Polaris bakal ngebahas itu aja. Mungkin see you di episode 2 ya. Nah ini gue pengen ngajarin nih, kalau misalnya kelar kita harus ngomong kayak see you later Polaris listener, bisa nggak? Oh, bisa. Bisa Coba ya? dulu ya. Coba dulu ya. 3, 2, 1. See you See you later later, Pola listeners. Dan gue JP, dan sampai jumpa. Nah, tadi kan kita udah wawancara nih sama si Abed dari Bandung. Nah, abis ini kita bakalan sama MC besok lagi, si Anti. Itu bakalan nanya-nanya gimana kalau misalkan orang dari Jogja udah di Jakarta. Oke, stay tune terus ya, oke? Nah, sekarang gue udah sama yang baru lagi nih, anak rantau yang baru. Beda sama yang Abed nego dari Bandung itu. Oh iya, Nah, nama siapa? perkenalkan gue Andri dari Yogyakarta. Wih, anak Jogja. Kalau lu dari mana nih? Dari Jakarta dong. Oh Jakarta. MC-nya nih dari anak Jakarta banget nih. Oh Jakarta, oke. Nah, pasti ada bedanya nih dari anak Jakarta sama anak Jogja sama anak Bandung yang tadi Abed. Nah, tadi tuh Abed udah ditanyain. Iya. Dia nih selama di Jakarta pakai kendaraan apa? Kalau dari Bandung kan dia naik motor tuh ke Jakarta. Nah, kalau Oh, iya. dari lo, dari Jogja? Gue sendiri sih sebenarnya dari Jogja ke Jakarta naik ini ya kendaraan umum ya. Cuman kalau untuk di Jakarta ini gue mungkin nyewa motor untuk mobilitas aja sih. Oh, nyewa. Ya. Oh, ada tuh tempat motor. sewanya. Ada kok. Oke. Terus sewa berarti bayar lagi nih per bulan. Oh iya, mungkin kira-kira sebulan ya 500 lah. Oh, oke. Ya. Kalau lu sendiri transportasi yang lu gunain apa nih kalau di Jakarta? Di Jakarta mungkin karena gue belum bisa nyetir, jadi biasanya dianterin atau ya naik Gojek, Grab, Oke. aplikasi-aplikasi itulah. Oh berarti enak ya. Iya dong. Sebenarnya di Jogja ada juga sih, cuman mayoritas pada naik kendaraan sendiri-sendiri aja. Oh iya. Soalnya kan nggak macet juga di sana, jadi orang masih rajin lah bawa motor sendiri, bawa kendaraan sendiri. Nah bener-bener, soalnya kalau di Jakarta kan kayak macet banget. Kalau Iya, bawa benar. kendaraan sendiri tuh stres gitu. Iya benar. Nah nih terus abis itu kalau misalnya dari Jogja ke Jakarta, lu sewa motornya tadi udah berapa? 500. 500.000. Berarti kan uang jajan gede dong pasti. Iya. Berapa tuh? Ya paling 1 bulan 1 juta lah. 1 bulan 1 juta belum kos. Itu belum. Belum apa lagi? Mungkin 1 juta tuh buat makan, terus buat keperluan kuliah juga cukup sih begitu. Oh, oke. Berarti sisanya udah beda lagi tuh. Iya beda lagi. Bisa minta lagi nggak kalau habis? Ya bisa aja sih. Hmm, Kalau lu sendiri berapa uang jajan lu tuh? uang jajan Kalau mungkin. sebagai anak Jakarta gitu kan yang hits. Wih, gila, takut banget. Enggak kok, nggak banyak, 1 juta. Cuman Oh, ya bedanya kan nggak pakai uang lain-lain, makan kan juga di rumah. Oh iya bener sih. Terus masih tinggal sama orang tua, jadi kalau ada apa-apa Oh, iya. bisa mama Hmm, gitu kan. Bedanya sih itu sih paling. kalau misalnya anak Jakarta tuh tongkrongannya kayak gimana sih menurut lu? Waduh, tongkrongan anak Jakarta tuh tergantung ya. Beda-beda. Iya. Cuman biasanya sih kita nongkrong aja sih, campur cewek cowok. Soalnya Oh iya. setahu gue kalau di daerah-daerah gitu biasanya kalau gue lihat dari teman-teman gue ya, Iya. cewek cowok tuh gak gabung. Iya. Begitu sih kayak Oh, emang masih- gitu? Emang udah kebawa dari desa kali ya yang lebih Desa. lebih apa tuh? Harus lebih mematuhi agama misalnya. Oh. Jadi kita sebagai laki-laki perempuan tuh nggak boleh terlalu banyak interaksi atau sampai bersentuhan gitu. Oh, oke. Berarti Ya. kayak beda banget dong. Ya tergantung sih itu kalau misalnya kampung-kampung yang emang beneran kayak muslim gitu ya. Itu Oh, oke. biasanya udah diajarin sih dari kecil kayak gitu. Saya kalau di sini kan semua gabung, cewek Iya. cowok ayo gitu kan. Oh itu sih bedanya. Nah, terus kan lu kesini kuliah dong, Iya. pasti. Ada nggak sih bedanya kayak, nih gue dari Jogja, nih gue ada kelas sendiri nih cara belajar gue Oh gitu. iya. Kalau menurut gue sih cara belajar gue sebagai anak rantau yang penting harus bisa ngatur waktu aja sih. Udah gitu kan kita hidup sendiri ya. Mm-mm. Kalau baju, makan segala macam harus kita tentuin juga waktunya kapan. Jadi ya pinter manage waktu aja sih. Oh, tapi kayak ada kayak spesifik nggak kayak karena Jogja sepi nih gue kalau belajar harus sepi gitu atau gimana? Iya sih itu juga kadang jadi satu faktor yang bikin gue kurang fokus ya.
Soalnya di Jakarta kan kayak agak bising gitu sih, mungkin kalau malam aja. Iya, gitu. bener. Kalau lu sendiri gimana? Kalau dengan lingkungan yang Tapi sama kok, gue Sama ya? walaupun anak Jakarta, cuman kalau untuk belajar, gue prefer untuk stay di kamar, terus bener-bener nggak ada suara sama sekali, karena Iya. iya sih susah buat fokus iya kan. benar. Bener. Oke. Udah sih kayaknya itu aja Iya. pertanyaan dari Kayaknya gue. itu aja. Mempelajari itu ya teman-teman, kita sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya, cuma bedanya ya dari pergaulan dan lain-lain. Nih, kalau di akhir Polaris, Ya. kita harus ngomong see you Polarisners gitu. Oke. Oke ya, 1, 2, 3. See you Polarisners. Dah. Nah, itu kira-kira tuh tadi udah ada 2 orang yang nyatain pendapatnya tentang kayak perbedaan kayak culture di daerah atau di Jakarta. Sebenarnya emang udah gak ada beda-bedanya juga. Semuanya kayak punya caranya masing-masing. Semuanya juga sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin karena kan ya namanya culture Indonesia itu kan banyak banget, namanya Bhinneka Tunggal Ika, itu semua daerah punya ciri khas masing-masing. Jadi ya emang gak ada yang bener-bener berbeda, semuanya punya ciri khasnya masing-masing aja. Nah, jadi buat lu semua nih Pola Listener, itu jangan ada yang pernah beda-bedain orang ya. Semuanya itu pasti punya kayak keunikan sendiri. Lo harus terima dan jadiin itu kayak keunikan masing-masing. Jadi kayak lo kenal sama si A kayak gini, lo kenal sama si B kayak gini, lo jadi bisa menghargai pendapat. Terus habis itu kayak lo juga bisa kayak apa ya, saling respect sama semua orang. Karena kan ya namanya Indonesia itu kan banyak culture-nya. Ya masa lo pilih satu atau kayak gimana. Jadi ya udah, kalau misalkan emang ada apa-apa coba diomongin baik-baik. Kalau emang lo gak suka, coba mungkin apa ya, kayak dibicarain dulu nih enaknya kayak gimana. Makanya mulai dari sini kita udah gak boleh beda-beda orang, oke? Nah, kalau misalkan di episode selanjutnya kira-kira enaknya bahas apa nih selain kayak gini? Yang kalau misalkan kalian mau ada yang dibahas diri kalian, komen di bawah ya. Oke? See you later, Pola Listener.